Bab 961. Itu tidak akan berhasil. Melihat pengakuan Charlie, Jiang Ming malah menggigitnya. Dia sengaja menaikkan volumenya sedikit dan berkata, semua orang telah mendengarnya. Anda mengatakannya sendiri. Tidak ada mobil daging, tetapi hanya manusia daging. Jika ini masalahnya, maka kita berdua akan bersaing di depan semua siswa. Charlie melambaikan tangannya dan mengucapkan kalimat yang menyayat hati. Jiang Ming, jangan bandingkan. Setiap orang bukanlah pemain kelas berat. Tidak adil jika bisa bersama seperti ini. Benar-benar tidak adil. BMW 760 dan Mercedes-Benz E300L tidak berbeda dengan Husky. Ketika Jiang Ming melihat bahwa Charlie mengatakan bahwa dia bukan kelas berat, dia mengira Charlie ketakutan, dan dia segera mencibir. Charlie, bukankah kamu hanya membual? Mengapa Anda membicarakannya sekarang? Di depan istri Anda, dapatkah Anda terlihat seperti laki-laki? Charlie berpura-pura kesal dan berkata, saya berkata Jiang Ming. Tidak ada artinya bagi Anda untuk berbicara seperti ini. Setiap orang adalah pasangan kecil yang tumbuh bersama. Apakah Anda harus begitu agresif? Ya, Anda harus mengendarai mobil. Apa bagusnya mobil itu? Apakah Anda benar-benar berpikir mobil Anda lebih baik dari saya? Anda bisa mengalahkan saya? Jiang Ming mengira bahwa Charlie mendapatkan set tersebut, tetapi ia tidak menyangka bahwa ia benar-benar mendapatkan set tersebut, dan buru-buru berkata, kunci apakah Anda dapat mengalahkannya tergantung pada apakah Anda berani membandingkan dengan saya. Jika Anda dinasihati dan bukan seorang pria, maka tidak ada cara bagi Anda. Charlie segera menjadi malu dan berkata, oke. Membandingkan, siapa yang takut pada siapa? Jiang Ming segera tersenyum dan berkata, hebat. Maka mari kita coba dan bandingkan. Jadi mari kita ke Grand Hyatt Hotel dulu daripada siapapun yang sampai di sana lebih dulu. Bagaimana menurut Anda? Charlie mengangguk, tidak apa-apa, tapi itu harus berwarna, kan? Ayolah. Jiang Ming berkata dengan percaya diri, Anda dapat membuka kepala warna, apapun yang Anda inginkan. Charlie berpikir sejenak dan berkata, ayo kita lakukan, aku mendengar dari Xiaofen hari ini bahwa panti asuhan masih kekurangan dana. Atau, siapapun kita akan menyumbangkan mobil kita ke panti asuhan dan membiarkannya pergi ke panti asuhan. Kesejahteraan. Bagaimana menurut Anda? Saudara laki-laki yang baik, Xiao Hao, buru-buru menangkapnya dan berkata, Charlie, jangan tertipu olehnya. Orang ini sama sekali tidak bermaksud baik. Charlie tersenyum, mengatakan bahwa tidak apa-apa, tetapi dalam hatinya dia diam-diam berkata, saudaraku, aku sebenarnya ingin dia dibodohi olehku, karena akulah yang benar-benar tidak memiliki ketenangan pikiran. Tetapi secara alami tidak mungkin untuk mengatakan ini. Jiang Ming tertawa keras saat ini dan berkata, Charlie, apakah BMW 520 Anda atas nama Anda? Apakah Anda tidak mendorong pintu secara terbalik? Ini harusnya mobil istrimu? Mengapa Anda tidak malu mengeluarkan mobil istri Anda? Bagaimana dengan kemurahan hati orang lain? Bagaimana jika Anda kalah dan istri Anda tidak mau menyumbangkan mobil ini ke panti asuhan? Claire di samping juga sangat tidak puas dengan sikap arogan Jiang Ming, dan berkata, meskipun mobil itu tertulis dengan nama saya, Anda dapat yakin bahwa saya akan menjaminnya secara pribadi. Jika suamiku kehilanganmu, maka aku akan membawa mobil donasi ini ke panti asuhan. Jika kalah dari suamiku, maka kamu harus menyumbangkan mobilmu ke panti asuhan. Begitu banyak orang yang menonton, apakah Anda setuju? Ketika Jiang Ming mendengar kata-kata ini, dia langsung santai. Mereka mengira, Mercedes-Benz E300L miliknya bahkan tidak bisa dijalankan dengan BMW 520? Karena Anda ingin dipermalukan, bersiaplah untuk mengucapkan selamat tinggal pada mobil Anda. Jadi Jiang Ming berkata, karena Anda mengatakan begitu cantik, tentu saja saya tidak punya pendapat. Ada banyak sekali teman di sini untuk bersaksi, termasuk Bibi Lena, yang juga ada di sini untuk bersaksi. Kami sangat yakin, siapa yang kalah? Donasikan mobil ini ke panti asuhan. Bibi Lena buru-buru berkata, kalian. Untuk apa ini? Kami tumbuh bersama, apa yang tidak bisa Anda katakan, Anda harus terpana di sini? Dengarkan aku, jangan bertaruh lagi, ayo makan dengan tenang, bernostalgia tentang masa lalu, dan tingkatkan hubungan. Bab 962. Jiang Ming segera berkata, Bibi Lena, jangan khawatir tentang ini. Ini adalah sedikit keluhan pribadi antara Charlie dan aku.
Selain itu, kami lebih dari satu pasangan. Bukan siapa yang menang dan siapa yang menang itu baik untuk panti asuhan. Alhasil, jika mobil saya dijual bekas, bisa dijual seharga 400,000. Meski mobil Charlie murah, bisa dijual 2 atau 3. Uang hasil penjualan bisa disumbangkan ke panti asuhan, atau bisa digunakan oleh saudara panti asuhan. Saudariku memiliki kehidupan yang baik. Charlie tersenyum dan berkata kepada Bibi Lena saat ini, Bibi Lena, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Jiang Ming dan saya akan menanganinya secara pribadi. Bibi Lena sebenarnya terutama takut Charlie akan menderita, tetapi melihat kepercayaan Charlie, dia tiba-tiba merasa bahwa masalah ini tidak sesederhana yang dia pikirkan. Sebenarnya, saat dia pergi ke Eastcliff untuk menemui dokter kali ini, Bibi Lena menemukan sesuatu yang tidak beres. Hal pertama yang tidak benar adalah para dokter di rumah sakit terlalu sopan padanya dan memperlakukannya sebagai VIP. Ketika dia memulihkan diri di rumah sakit, dia kebetulan bertemu dengan selebriti domestik dan pergi ke Fairview untuk menemui dokter. Orang yang merawat selebriti itu saat itu adalah dokternya. Namun, dia menemukan bahwa sikap dokter yang merawat terhadap bintang tersebut jauh lebih rendah daripada sikapnya terhadap dirinya sendiri. Dia tidak bisa membantu tetapi diam-diam berpikir bahwa dia hanyalah seorang karyawan panti asuhan, dan dia datang ke Eastcliff untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Tidak mungkin ada hubungannya dengan dia. Latar belakang apa yang mungkin dia miliki, jadi mengapa dokter memperlakukannya dengan sangat hormat? Masalah kedua adalah dia pergi ke meja operasi dan disuntik dengan anestesi umum oleh ahli anestesi. Tetapi sebelum dia segera pingsan, dia mendengar kepala ahli bedah berbicara dengan asistennya. Bingung, dia mendengar pihak lain mengatakan bahwa pasien ini adalah dermawan tuan muda, jadi mereka harus berhati-hati dan berhati-hati. Dia tidak pernah mengerti, apa sebenarnya tuan muda yang dibicarakan pihak lain? Atau mungkin dia mengalami halusinasi dan salah dengar. Namun, setiap kali dia memikirkan klip ini, dia selalu memikirkan Charlie. Meskipun dia tidak tahu kenapa, dia selalu merasa bahwa memandang anak yang sudah dewasa itu tidak sesederhana yang dia pikirkan. Terlebih lagi, jutaan biaya pengobatan yang dia habiskan di rumah sakit pada awalnya semuanya diselesaikan oleh Charlie. Metode apa yang dia miliki untuk menyelesaikan begitu banyak uang dalam waktu singkat? Ini membuatnya merasa sedikit aneh. Melihat Charlie saat ini, ia menemukan bahwa Charlie memang telah banyak berubah dari sebelumnya. Perubahan terbesar adalah dia lebih percaya diri dari sebelumnya, dan jauh lebih percaya diri. Hal ini pun membuat Bibi Lena sangat senang di hatinya, karena selama bertahun-tahun ini, dia juga berharap Charlie bisa lebih percaya diri, tapi dia belum berhasil, tapi sekarang sepertinya dia sudah berhasil melewati rintangan itu. Memikirkan hal ini, dia tidak lagi ikut campur dalam perjanjian perjudian antara Charlie dan Jiang Ming. Jiang Ming memandang Charlie dengan puas saat ini, dan berkata sambil tersenyum, Charlie, agar adil, masing-masing dari kita penuh dengan 5 orang di mobil kita. Biarlah teman-teman kecil kita termasuk Bibi Lena datang sebagai kesaksian, jangan sampai kamu yang menyangkal setelah kalah. Charlie mengangguk dan berkata, Bibi Lena, Xiao Fen, dan Zhao Hao ada di mobil saya. Baik. Jiang Ming berkata sambil tersenyum, kalau begitu kita yang bermain bagus saat itu, bawa mobilku bersama. Bab 963. Teman-teman yang beramal baik langsung bersorak-sorai, tapi karena mobilnya tidak muat begitu banyak orang, masih ada beberapa teman yang hanya bisa naik taksi. Charlie duduk di BMW 760 yang dibelinya untuk Claire, dan istrinya Claire duduk di kopilot. Bibi Lena, Xiao Fen dan Hao Zhao duduk di barisan belakang. Charlie berkata kepada orang di dalam mobil, duduklah, dan saya akan berada di jalan lurus di depan Anda nanti. Aku bisa mengakhiri pertarungan dengan tendangan pedal gas. Setelah berbicara, dia memandang Bibi Lena dan berkata, Bibi Lena, pegang pegangannya dan tahan. Saya bisa membuat Mercedes-Benz untuk panti asuhan kami dengan tendangan pedal gas. Mudah dijual seharga lebih dari 300,000. Kalau begitu belilah beberapa mainan bagus untuk anak-anak. Bibi Lena mengangguk dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu saya harus berterima kasih untuk anak-anak di panti asuhan kami. Di sisi lain, mobil Jiang Ming juga penuh dengan 5 orang, semuanya adalah pembantunya. Jiang Ming mengemudikan mobil ke BMW Charlie, menurunkan jendela, dan berkata sambil tersenyum, Charlie, ayo pergi saat kamu siap, aku akan membiarkanmu berlari selama 3 detik. Charlie berkata dengan rendah hati, jangan, kalian semua adalah teman, mari kita tidak membosankan selama lebih dari 3 detik, ayo kita berkumpul. Haha. 5 orang di Mercedes-Benz itu tertawa keras, dan Jiang Mingle berkata, Charlie,
kamu benar-benar menarik. Jika ini masalahnya, maka saya menghitung 1, 2, 3. Charlie mengangguk, oke, ayolah. Jiang Ming tertawa dan berkata, ayo, 1, 2, 3, pergi. Setelah berbicara, Jiang Ming segera menginjak pedal gas. Charlie sengaja membiarkannya sesaat, lalu menginjak pedal gas dalam-dalam, menyebabkan BMW 760 melesat dengan cepat seperti panah lepas senar. Dalam beberapa detik, Charlie telah meninggalkan Jiang Ming jauh di belakang. Jalan lurus sepanjang jalan, dan sedikit meningkatkan kecepatan, yang langsung membuang Jiang Ming. Jiang Ming tidak menyadari bahwa itu adalah mobil Charlie yang lewat, sampai seseorang di sekitarnya mengingatkannya. Saudara Jiang Ming, anak itu Charlie telah lewat. Di mana? Jiang Ming panik, dan dia menatapnya dengan tatapan bingung. FCK, bagaimana dia bisa begitu cepat? Seorang anak di kursi belakang mendesah. Sepertinya Charlie memang memiliki beberapa keahlian. Teknologi A. Jiang Ming berkeringat dingin, berseru, ini sama sekali bukan teknologi yang bagus, ini adalah motivasi yang kuat. Bestart ini menipuku. Pria itu buru-buru bertanya, apa maksudmu? Jiang Ming memarahi dengan marah, mobil saya menginjak oli lantai, dan dia jauh lebih cepat dari saya. Ini membuktikan bahwa tenaga kuda mobilnya jauh lebih kuat dari tenaga kuda mobil saya. Setidaknya itu harus dijalankan. Gunakan 400 tenaga kuda. Berbicara tentang ini, Jiang Ming berkata dengan panik, ini sudah berakhir, ini benar-benar berakhir, Charlie telah menghitungnya. Anak di kopilot bertanya, ada apa, saudara Jiang Ming, tidak bisakah kamu menang? Menangkan bulu ayam, Jiang Ming sudah menangis dengan cemas, dan berseru, mobil itu jelas tidak setingkat dengan yang lain. Bahkan jika Anda melarikan diri dari mobil, Anda tidak dapat mengejar mereka. Lihat, sekarang kamu tidak bisa melihat bayangannya. Hotel Hyatt hanya berjarak 2 atau 3 kilometer. Apa yang akan saya kejar? Kali ini aku kalah. Seseorang di barisan belakang berseru, saudara Jiang Ming, jika Anda benar-benar kalah, apakah Anda akan menyumbangkan mobil ini ke panti asuhan? Aku akan menyumbangkan telur. Jiang Ming mengertakkan gigi dan mengutuk. Tahukah Anda seberapa besar usaha yang saya lakukan untuk membeli mobil ini? Tidak mungkin, kamu harus membunuhku dan menyumbangkannya ke panti asuhan. Tapi, kamu sudah bertaruh dengan Charlie di depan umum. Jika Anda mengingkari janjimu saat itu, bukankah itu tidak sedap dipandang? Jiang Ming juga menyadari masalah ini. Bab 964. Jika dia benar-benar berbalik, bukankah semua dia akan ditertawakan oleh teman-teman kecil ini? Tetapi jika dia bunuh diri, dia tidak ingin memberikan mobil yang baru dibeli ini langsung ke panti asuhan. Pada saat ini, dia bahkan berpikir bahwa dia akan pergi dan berhenti makan makanan ini, dan dia tidak akan pernah berinteraksi dengan sekelompok orang di panti asuhan di masa depan. Saat dia memikirkannya, ada kilatan cahaya di benaknya. Segera setelah itu, dia tidak segan-segan berpindah jalur ke jalur kanan, dan bergegas ke bagian belakang mobil di depannya. Jiang Ming sudah menemukannya. Solusi terbaik adalah mengalami kecelakaan lalu lintas sendiri. Dengan cara ini, itu setara dengan akhir permainan karena force majeure, jadi dia tidak akan kalah. Karena itu, dia ingin mencari mobil untuk dikejar. Pada saat ini, orang di kopilot sangat ketakutan sehingga dia berteriak, berkata, saudara Jiang Ming. Saudara Jiang Ming. Kita akan memukul, kita akan memukul. Jiang Ming mencibir, dan berkata di dalam hatinya, yang saya inginkan hanyalah memukul. Namun, ketika dia semakin dekat dengan mobil di depannya, dia menemukan bahwa mobil di depannya adalah Porsche Cayenne hitam. Saat ini, dia langsung menginjak rem. Cayenne mendapat jutaan, tapi dia hanya membeli setengah juta untuk asuransi kerusakan mobilnya. Jika dia menabrak mobil ini, asuransinya mungkin tidak cukup. Kebetulan ada Passat di sisi kanan jalan, jadi dia menampar ke arah dan menabrak A dari Volkswagen Passat. Dengan keras, Passat dibanting beberapa saat sebelum berhenti, dan wajah depan Mercedes-Benz Jiang Ming juga hancur tak bisa dikenali. Untungnya, airbag tersebut meledak, sehingga tidak ada yang terluka. Setelah menabrakkan mobil, Jiang Ming segera menghentikan mobilnya, mendorong pintu dan berjalan pergi, lalu segera menyalakan ponselnya dan merekam video di WeChat. Dia menepuk bagian depan mobilnya dan menepuk Passat yang ditabraknya sendiri di depannya. Dia berkata, teman-temanku, tolong bantu aku memberitahu Charlie bahwa ada kecelakaan di pihakku dan aku menabrak Passat.
Balapan hari ini sudah pasti tidak akan dilanjutkan, jadi tunggu saja mobil saya diperbaiki lalu saya akan bandingkan dengannya. Setelah itu, dia mengklik kirim dan mengirimkan videonya ke rombongan panti asuhan. Setelah memposting video, dia berpikir, saya sangat jenaka. Benar-benar berpikir untuk menggunakan metode ini untuk menyelesaikan masalah. Sangat pintar. Jika tidak, jika dia benar-benar mengemudikan mobil ke Hotel Hyatt, maka dia benar-benar tidak akan bisa turun dari panggung. Bahkan jika dia tidak menyumbangkan mobilnya, dia tidak akan bisa terlibat dalam lingkaran panti asuhan di masa depan. Awalnya, tidak apa-apa untuk tidak berada di lingkaran ini. Dia tidak memiliki perasaan yang nyata dengan orang-orang ini, juga tidak memiliki perasaan terhadap Bibi Lena. Namun, ketika dia bertemu Xia Oven hari ini, dia merasa memiliki tujuan baru dalam hidup. Dia sedang bersiap untuk mencari kesempatan baru-baru ini untuk melancarkan serangan terhadap Xia Oven. Jika dia kalah dalam permainan hari ini dan menyangkalnya, maka dia pasti bodoh karena bermain Xia Oven. Tepat ketika dia sangat bangga dengan kecerdasannya, seorang pria parubaya berjalan ke arahnya, menunjuk ke arahnya dan berteriak, "Kamu buta? Siapa bilang mobil ini Passat, top W12 dengan Phaeton impor? Lebih dari 2 juta. Apakah pikiranmu menendang keledai itu? Apa-apaan ini?" Jiang Ming berkata dengan tercengang, Phaeton? Bukankah itu Passat? Ketika pria itu mendengar ini, dia memarahi ibunya dengan marah. Dia mengulurkan tangan dan meraih kerahnya dan menyeretnya ke depan. Dia menunjuk ke Bu Titi mobilnya dan mengutuk, ibumu akan menunjukkan dengan jelas apa ini? Datang dan bicara. Hati Jiang Ming tiba-tiba dingin. Apakah ini Volkswagen Phaeton dengan kunci terendah dalam legenda? Apa bedanya F-King ini dari Passat? Bab 965. Meskipun Porsche adalah merek mewah, Cayenne biasa hanya lebih dari 1 juta. Namun, meskipun Volkswagen Jerman adalah merek umum, Volkswagen Phaeton adalah model yang sangat mahal. Phaeton dengan perlengkapan paling atas lebih dari 2 juta, yang tidak lebih murah daripada Audi A8 dengan perlengkapan atas, Mercedes-Benz S dengan perlengkapan atas, dan BMW seri 7 dengan perlengkapan atas. Jiang Ming terkejut dengan logo Porsche Cayenne tadi, jadi dia tanpa sadar ingin memilih mobil yang lebih murah dan menabraknya. Melihat Phaeton ini, di malam hari, dia hanya melihat logo Volkswagen digantung di belakang Bu Titi, dan mobilnya terlihat seperti Passat, jadi dia langsung saja menabraknya tanpa memikirkannya. Namun, dia tidak berharap itu menjadi rahasia dan menipu Phaeton. Ketika dia mengira mobil ini bernilai lebih dari 2 juta, dia merasa tertekan dan ingin mati. Mobil memperhatikan rasio bagian secara keseluruhan. Dengan kata lain, jika bagian-bagian dari sebuah mobil dibongkar, harganya akan menjadi 2 atau 3 kali lipat atau bahkan lebih tinggi dari harga mobil tersebut. Pada tabrakan belakang, 2 lampu belakang, bagasi, dan balok anti tabrakan pihak lawan semuanya rusak. Phaeton ini adalah mobil impor lagi. Semua suku cadang dan aksesori perlu diimpor, jadi mungkin perlu biaya ratusan ribu untuk perbaikan. Apalagi Mercedes-Benz miliknya juga mengalami kecelakaan yang sangat parah. Mercedes-Benz merupakan salah satu merek dengan rasio retail tertinggi. Adapun 500,000 Mercedes-Benz E-Class ini, setidaknya dapat dibongkar lebih dari 1 juta menurut kutipan suku cadang 4S Shop. Dengan 2 lampu depan otomatis saja, harganya lebih dari 60,000. Selain itu, kap depan, tangki air, radiator, dan balok anti tabrakan semuanya bermasalah, dan 2 kantung udara pecah. Jika kerusakan mobil ini ditentukan oleh asuransi, paling tidak sekitar 200,000 perlu memperbaikinya. Jika mereka benar-benar mengenai sebuah Passat, maka gabungan damage dari kedua mobil tersebut pasti tidak akan melebihi 500,000. Dalam hal ini, semua uang akan dibayarkan oleh perusahaan asuransi, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi dia buta dan bertemu dengan seekor Phaeton. Dengan perhitungan ini, kerusakan kedua mobil tersebut diperkirakan mendekati 1 juta. Asuransi hanya dapat memberikan kompensasi 500,000, dan Anda harus mencari tahu sisa uangnya. Dia tiba-tiba merasa pingsan tak tertandingi, menatap pria parubaya yang mengendarai Phaeton, menangis dan berkata, Kakak, kamu mengendarai mobil seperti itu untuk keluar, bukankah kamu dalam perangkap? Aku curang. Pria parubaya itu mengangkat tangannya dengan marah dan menampar wajahnya, dengan marah mengutuk, jika kamu menabrak mobilku. Anda semua bertanggung jawab. Kamu bilang aku curang? Percaya atau tidak? Sekarang telepon dan biarkan seseorang memenggalmu? Jiang Ming menutupi wajahnya, melangkah mundur tanpa sadar,
dan berseru, "Jikamu, bagaimana kamu bisa memukul seseorang? Aku tidak bisa mengalahkanmu." Pengemudi Phaeton bertanya dengan dingin, "Ya apakah kamu tahu siapa saya?" "Saya tidak tahu." Jiang Ming menggelengkan kepalanya dengan hati nurani yang bersalah. Sopir itu mencengkeram kerah Jiang Ming, menariknya lebih dekat, dan mengamatinya dengan marah. "Jikamu bisa melihatku dengan jelas. Nama saya Abner. Pernahkah kamu mendengar nama saya?" Ketika Jiang Ming mendengar ini, wajahnya memucat karena ketakutan. Tentu dia pernah mendengar nama Abner. Ada 4 raja surgawi di bawah Orvel, semuanya adalah orang-orang Orvel yang paling berkuasa.